Well, hello, hello. Hai semuanya. Ketemu lagi sama aku, Dextra Tarot. Hari ini adalah hari terakhir. Hari terakhir untuk ngebacain prediksi buat kalian para zodiak-zodiak 12 zodiak di bulan Juni ya. Ini adalah zodiak terakhir. Oh, finally, akhirnya ya zodiak terakhir juga nih. Aku sudah ditagih sama banyak orang. Anyway, mohon maaf Taurus kalian yang terakhir karena memang kan bulan ini diawali dengan Gemini ya, karena memang bulan Gemini. Jadi gantian, sekarang bulan ini tuh Gemini yang pertama dan kamu yang terakhir karena kamu sudah yang pertama di minggu lalu, ya kan? Oke, di video kali ini aku akan membacakan prediksi bulan Juni. Belum telat banget lah ya, ini kan baru awal-awal Juni nih. Jadi masih berlaku ya. Di video ini aku membagi bacaan menjadi 4 bagian. Pertama ada prediksi mengenai kehidupan kalian secara umum. Yang kedua love life-nya gimana. Yang ketiga terus keuangan dan karir. Yang terakhir adalah pesan buat kalian. Oke, kita langsung mulai aja. Sambil aku kocok, aku mau ngingetin ini adalah general reading, yang artinya bisa pas sama kalian, bisa juga enggak. Jadi take what resonates and leave the rest. Ambil yang cocok dan buang yang tidak. Kalau mau yang pas banget itu namanya personal reading. Kalian bisa hubungi aku di Instagram aku @dextratarot ya. Di sana kalian bisa lihat di highlight aku atau di sorotan aku mengenai gimana cara aku bekerja. Terus gimana aku bekerja, terus juga rate aku berapa, harga aku berapa, sangat terjangkau dengan servis yang aku berikan. Terus testimoni seperti apa gitu ya. Taurus di bulan Juni secara umumnya seperti apa nih, ada apa nih. Oke. Ini kalau penasaran, kalian siapa tahu koleksi kartu tarot ya, ini namanya Wisdom of the Oracle, yang ini True Heart Intuitive Tarot. Terus yang ini Tea Leaf Fortune Cards. Taurus di bulan, langsung kebuka tuh, aku tutup lagi. Taurus di bulan Juni ya. Oke. Langsung kita mulai saja. Yang pertama ada Yang. Yang. Yang kedua ada Four of Coins. Yang kedua ada The Tower. Yang ketiga ada The Magician. Yang pertama ada Crack Cup. Yang kedua ada Four Leaf Clover. Yang terakhir ada The Door. Opportunities are waiting for you. Jadi ini kalian para Taurus di bulan Juni ya. Oracle card dimulai dengan Yang. Jadi di bulan Juni ini kalian diminta untuk aktif nih. Entah diminta tapi bisa juga ini udah otomatis sih, kalian udah mulai. Jadi di bulan Juni ini kalian lebih aktif dan memang lebih banyak bergerak gitu loh daripada diam, dengerin, observasi. Di bulan Juni ini kalian akan banyak bergerak dan banyak membuat keputusan-keputusan dan pergerakan awal daripada sebelum-sebelumnya nih Taurus ya. Biasanya kalian juga cukup adem ayem, cuman di bulan Juni ini kalian akan sangat berapi-api dan kayak bersemangat gitu. Pokoknya kau harus melakukan sesuatu gitu, kayak semangatnya tuh ada gitu, pengen terus bergerak ya. Terus yang kedua, ini kan kita ngomongin kocokan pertama ini kan ngomongin tentang umum ya. Yang kedua ini kita tiba-tiba menyentuh keuangan nih. Jadi yang kedua Four of Coins, di bulan Juni kalian diminta untuk hati-hati dalam menggunakan uang. Jadi gunakan yang memang seperlunya gitu. Kalau tidak perlu lebih baik disimpan. Ya. Jangan terkecoh dengan si sayap-sayap ini yang kayaknya indah, sebenarnya dia mau nyolong duit kalian. Nyolong ini bukan berarti orang ya, artinya bisa juga ya memang hobi kalian atau apa ya, yang kayaknya cantik-cantik padahal enggak gitu loh. Kayak kalian nggak butuh itu, cuma pengen doang, jadi harus hati-hati. Nah kemudian nih The Tower and the Magician ini kayaknya nyambung ya, ini ada hubungannya sama ini nih, dissatisfaction in life with life. Jadi mungkin nih ini jadikan antisipasi aja ya, Taurus. Di bulan Juni ini mungkin ada sesuatu yang membuat kamu kecewa, yang cukup kayak mengagetkan ya, soalnya ini diiringi dengan The Falling Tower nih. Jadi kamu kayak cukup kecewa, kaget juga karena kamu nih rasanya udah bekerja keras, udah sudah melakukan semua effort yang kamu bisa lakukan,
di project atau di kehidupan kamu sekarang, cuman ternyata masih belum berhasil dan itu bikin kamu kecewa dan marah gitu ke kehidupan, kayak kenapa sih hidup gue gini banget gitu loh. Padahal kegagalan itu adalah proteksi buat kamu. Rejection is protection, that's what I believe. Penolakan adalah perlindungan, itu yang aku percaya. Jadi The Tower ini ya justru bagus, artinya kita harus ngeliat dari sisi baiknya. Memang kayaknya ada sesuatu yang tiba-tiba jatuh dan nggak seperti yang kamu bayangkan gitu, dan sifatnya tiba-tiba. Tapi memang cukup mengagetkan dan mengecewakan awalnya ya. Tapi bagusnya adalah The Tower ini ingin menunjukkan bahwa sesuatu yang selama ini sudah terjadi itu tidak baik lagi untuk kamu gitu loh. It doesn't serve you anymore. Jadi itu tidak bagus lagi untuk kamu, terus buat apa dipertahankan? Bagusnya lagi, justru sesuatu yang jatuh ini itu adalah keberuntungan buat kamu. Seperti yang aku bilang tadi, penolakan itu adalah perlindungan gitu loh. Jadi memang kamu bukan di sini nih tempatnya nih, atau sudah selesai misinya di sini, sudah harus pindah lagi ke level selanjutnya. Memang prosesnya kayak cukup nggak enak sih, karena tiba-tiba terus kamu yang udah nyaman, udah di comfort zone, tiba-tiba harus dirombak lagi, dan itu emang kayak, aduh please lah, aku udah nyaman, kenapa harus dirombak lagi sih? Aku pengen di sini lebih lama sedikit, mau nyantai-nyantai lebih sedikit gitu kan? Tapi kenyataan tidak bisa, karena pintu selanjutnya sudah dibuka, kawan-kawan. Opportunities are waiting for you tuh. Kalau pintu selanjutnya ke level berikutnya udah dibuka, ngapain kamu lama-lama di lantai 1, sana ke lantai 2? Buat apa lama-lama di lantai 3, sana ke lantai 4, kayak gitu kan. Dan bagusnya lagi adalah, walaupun sudah dirombak lagi, kamu tetap bisa berdiri kembali, karena kamu adalah The Magician. Apa tuh artinya The Magician? The Magician itu kayak, nama juga kalau bahasa Indonesia pesulap ya. Dia tuh bisa apa aja gitu loh. Dia punya semua sumber, dia punya tongkatnya, dia punya pedangnya, dia punya cupsnya, dia punya tongkat, aku udah nyebut itu tadi ya. Udah, dia punya koin aja, koinnya di mana? Oh, koinnya di sini. Dia punya koinnya, dia punya semuanya. Artinya, setelah kamu jatuh pun kamu cepet naiknya lagi. Karena memang pada dasarnya yang hebat itu kamu. Jadi mau situasinya kayak gimana, you'll be fine, baby. Gitu. Sekarang kita ke love life kamu. Oke. Love life para Taurus di Juni 2021. Gimana akhir pekan kalian? Gimana awal Juni kalian, para Taurus? Apakah yang kusebutkan tadi sudah terjadi? Kita ke love life ya. Lalu kita ke tarotnya sekarang. Ada yang sudah muncul satu. Love life. Love life Taurus, Juni 2021. Oke. Kita ke Oracle Cards dulu, ada Flexible. Yang kedua ada Seven of Wands. Yang ketiga ada Prince of Cups kebalik. Dan terakhir ada Wheel of Fortune. I see. Oke, selanjutnya ada You Deserve Love, Heart to Heart Conversation, and Children. Oke. Ini ya Taurus nih, percintaan kalian nih di bulan Juni. Ini sebentar, aku pahami dulu. Oke, I think I know. Gini ya, Oracle Cards ini adalah inti dari bacaan kalian. Apakah tulisannya flexible? Jadi kamu nih bulan Juni diminta untuk fleksibel. Lihat gak sih orang ini bisa berluntur-luntur kayak gini? Artinya apa nih? Jadi ini kalian harus tidak keras kepala ya. Kalian nih banteng-banteng sekalian. Mau perempuan, mau yang betina atau jantan. Banteng betina atau banteng jantan. Jadi mau kalian perempuan atau laki-laki, kalian diminta untuk jangan keras kepala di bulan Juni ini ya. Karena nih pasangan kalian yang akan banyak melakukan manuver-manuver yang mungkin bikin kalian kayak mengernyitkan alis, kayak kok gini gitu. Kok gini tuh maksudnya nggak sesuai sama prinsip kalian gitu loh, atau tidak sesuai sama bayangan kalian. Jadi kalau memang masih mau coba dijalankan, nama juga sayang kan, yang lagi PDKT nih atau yang sudah punya pasangan,
walaupun udah punya pasangan, udah kenal lama, kita tetap aja tidak bisa 100% mengenali pasangan kita loh kadang-kadang. Karena kita nggak pernah tahu apa yang dia sembunyikan, ya kan? Nah, nanti ketika dia menunjukkan aslinya seperti apa, atau menunjukkan sisi-sisi lainnya, tolong diminta jangan terlalu kaku ya, fleksibel nih. Kalau, jangan terus diprotes gitu, jangan terus langsung kalian defensif gitu, kayak, kok kamu kayak gini, kok kamu kayak gitu. Coba dilihat gitu, jangan terlalu inilah, berpikir menurut standar kalian. Nama juga kita berpasangan, kita tuh kan menyatukan dua insan dengan latar belakang yang berbeda gitu kan, kawan-kawan. Jadi ya kita harus fleksibel juga gitu loh. Kalau nggak bisa fleksibel sendiri aja, nggak usah berpasangan. Nah, fleksibel ini juga kartu keduanya ada Seven of Wands ya. Ini ngomongin tentang defensif nih. Fleksibel ini juga bukan berarti terus kalian melupakan jati diri kalian ya. Kalau memang sifatnya sangat prinsipal, sangat standar, sangat prinsip banget, kalian harus bisa defense gitu loh. Jadi kayak, enggak, itu enggak boleh. Ayo kita kompromi, apa hal-hal yang bisa aku ikutin gaya kamu, apa hal-hal yang tidak bisa aku ikutin gitu. Nah, terus kok Seven sih? Princess of Cups kebalik. Kalau di traditional tarot tuh Page of Cups kebalik ya. Nah, di bulan Juni ini ngomongin love life, jangan diliatin doang nih ya. Tadi sesuai di kocokan pertama, kan ini harus aktif Taurus. Kalau kayak gini nih, kan kayak cuma diliatin doang cupsnya. Diliatin doang, itu pun dari jauh gitu. Bukan dideketin ke deket muka nih, biar jelas isinya kayak gimana. Nah, di bulan Juni ini nih, kalian memang harus membuka hati kalian. Kalau ingin mengenal pasangan kalian lebih jauh, kalian harus membuka dulu pembicaraan dengan membuka dulu hati kalian gitu ya Taurus ya. Jadi jangan dijaga jarak gitu loh. Dideketin aja ke hati kalian dan dilihat dan dibukakan hati kalian nih. Bulan Juni momentumnya untuk heart to heart conversation. Jadi adanya percakapan dari hati ke hati. Gitu Taurus, oke? Ini ya bulan Juni juga nih bagi yang udah punya anak, ini akan jadi masa-masa yang menyenangkan untuk bareng-bareng waktunya dihabiskan sama anak ya. Kalau seandainya yang belum punya anak juga bisa aja kebahagiaan, yang sudah punya anak, kita ngomong sudah punya anak dulu. Yang sudah punya anak, kebahagiaan ini akan banyak datang dari anak ya. Cewek cowok, terutama kalian yang punya anak cewek cowok sepasang, apalagi yang punya anjing nih. Tambah Juni ini menyenangkan lah buat Taurus ya. Tapi kalau seandainya yang belum punya anak, children ini simply mengindikasikan bahwa di bulan Juni ini percintaan Taurus ini akan kayak anak kecil gitu, akan kayak banyak bercandanya, akan banyak senang-senang, kayak bercanda-canda, goda-godain sana sini, main-main gitu ya. Ini pesan sampingan, you deserve love. Kalau seandainya kalian ngerasa kalian ini nggak lucu, nggak imut, you are lovable. Kalau memang belum ketemu sama yang pasangannya, belum ketemu sama pacar, maksudnya kayak belum ada pasangan, belum ketemu jodohnya, pertama yang harus kamu lakukan adalah kamu percaya bahwa kamu ini pantas untuk mendapatkan cinta. Yang kedua adalah kamu ini bukannya nggak disukain sama orang, kamu nih belum ketemu aja sama jodoh kamu ini tidak perlu pengakuan atau disukain sama sejuta orang. Yang perlu kamu temukan adalah satu orang yang bisa melihat kamu, bahwa kamu ini lovable sekali. Santai aja, dibawa santai ya, dibawa santai aja nih, fleksibel. Nah, yang terakhir, bacaan ini ditutup dengan Wheel of Fortune. Apapun posisi kalian yang belum punya pasangan, atau lagi PDKT, atau sudah punya pasangan, apapun posisi kalian, secara asmara, secara hubungan, bulan Juni ini roda itu akan bergerak lagi gitu loh. Jadi akan ada progres ya. Ditunggu saja, bagus tuh. Oke, sekarang kita ke karir dan keuangan. Karir dan keuangan untuk para Taurus ya. Karir dan keuangan untuk para Taurus. Karir dan keuangan untuk para Taurus nih di bulan Juni.
Oke. Kita mulai dari oracle cards-nya dulu ya. Yang pertama ada Imagine. Kita ke tarotnya ada Wheel of Fortune lagi. Ada Five of Swords kebalik. Ada Six of Coins kebalik. Tilly Fortune cards-nya ada Lobster, Financial Pinch, ada Scissors, Disappointment in some affair, sama Rose, Romance is in the air. Oke. Kita nggak nanya romance, tapi yang keluar malah romance. Kenapa ini nggak keluar di bacaan love life aja? Ini artinya ada hubungannya berarti ini. Oke. Untuk karir dan keuangan para Taurus ya. Sebentar. Oke, yang pertama ini intinya dari Imagine ya. Imagine ini. Lihat gambarnya baik-baik. Ada anak kecil yang sedang memegang bulannya di atasnya. Jadi ini di bulan Juni ini kamu diminta untuk tetap memegang mimpi dan tujuan kamu secara karir dan keuangan, tetap dipegang. Tapi jangan kebanyakan mimpi, harus bergerak. Ini ada hubungannya sama yang tadi nih, yang general reading bacaan umum pertama tadi di kocokan pertama. Tetap boleh bermimpi, impian kamu apa tetap harus kamu miliki karena itu adalah pegangan kamu. Tapi jangan mimpi doang, matanya dibuka, ini karena masih ketutup ya. Matanya dibuka dan lakukanlah eksekusi. Jangan di kepala doang, jangan ketakutan nanti gimana. Kalau sudah ada rencananya, kira-kira kasaran gimana, coba eksekusi di bulan Juni, jangan ditunda-tunda lagi. Terutama apabila sudah rencanakan cukup lama ya. Taurus, hey. Ini Wheel of Fortune nih keluar lagi nih. Berarti memang bulan Juni ini keberuntungan lagi jalan juga nih buat kamu. Jadi nggak cuma love life-nya, tapi juga keuangannya nih lagi berjalan. Jadi gunakan momentum ini untuk melakukan hal-hal yang memang harus kamu lakukan. Karena memang keberuntungan ini lagi berjalan buat kamu. Jangan kehilangan momentum, oke? Aku tahu sih yang bikin kamu cukup ragu. Karena secara keuangan nih Juni ini ya, entah sudah terjadi atau akan terjadi, kayaknya bulan Juni ini secara keuangan kamu akan kayak sedikit harus, dijaga nih kan, sesuai kocokan pertama tadi, keuangan kamu harus dijaga, karena secara keuangan, uang kamu nih mendikit nih, jadi dikit nih di bulan Juni nih. Jadi ada kesulitan keuangan sedikit gitu ya. Situasi-situasi di mana memang kamu harus menjaga keuangan kamu benar-benar, karena pendapatan kamu mungkin lagi berkurang, atau pengeluaran kamu yang penting-penting lagi banyak, jadi keuangan kamu pun jadi makin dikit dan cukup ada ya kamu ngerasa aduh susah nih kayaknya bulan Juni ini seret gitu. Terus ngomongin karir juga ya. Di sini ada Scissors, gunting, Disappointment in some affair. Ini ada hubungannya sama Five of Swords nih. Mungkin nih kamu akhirnya tahu siapa saja yang suka ngomongin kamu di belakang, siapa saja yang menyabotase kamu di belakang. Dan itu bikin kamu kecewa. Kayak anjay, ini kan tim gue, anjay, ini kan gini-gini harusnya ngomongin kita dong, bukannya malah musuhin bla 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 kayak gitu. Agak menyebalkan, tapi inget gak di kocokan pertama? Ini sama aja kayak The Tower tadi, cukup ngagetin. Akhirnya kamu tahu soalnya siapa dan kenapa dan berapa orang yang terlibat. Tapi dari situ justru malah kalian, oh ya udah, gue bisa kok sendiri. Gue nggak butuh nih bantuan orang lain, apalagi orang lain yang memang niatnya buruk atau serigala berbulu domba lah gitu. Yang orangnya ciri-cirinya nih ya. Selama ini kayaknya mereka nolongin kalian terus, tapi sebenarnya dia yang menyabotase dan kayak nusuk kalian dari belakang kayak gitu. Tapi nggak masalah. Ujung-ujungnya kamu bisa berdiri kembali lagi sih, bisa mantul lagi, berdiri sendiri, walaupun cuma sendiri, justru malah lebih sukses ya. Dan ini juga ada hubungannya sama Rose nih. Dari kondisi ini pun nanti mungkin kalian akan ketemu sama pasangan kalian, jodoh kalian, atau gara-gara masalah ini justru akan merekatkan dan mendekatkan kamu dengan pasangan kamu gitu. Malah jadi makin kompak, makin cihuy gitu. Ya, sekarang kita ke pesan buat kalian para Taurus di bulan Juni. Dan berapa menit sih? 19 ya? Nggak kelihatan. Pesan buat para Taurus di bulan Juni. Jreng, adjustments are required. Jreng, your commitment is being tested. Jreng, confidence
Confidence is key to success. Adjustment are required. Ini sama kayak kocokan di love life nih. Mungkin ini pesan juga buat love life kamu ya. Jadi memang flexibility atau fleksibilitas dituntut di bulan Juni ini. Jadi jangan keras kepala, coba adjust dan sesuaikan dirimu dengan situasi dan kondisi. Yang kedua, your commitment is being tested. Ini ngomongin tentang visi, misi, dan keinginan kalian dalam hidup. Atau apapun lah yang kamu inginkan lah ya. Ini ujian-ujian yang ada di depan mata dan sudah dialami atau sedang dialami dan akan dialami adalah ujian untuk memperkuat kamu, untuk mendapatkan untuk mempersiapkan diri kamu untuk mendapatkan hadiahnya nanti gitu di depan ya. Jadi ini juga untuk ngetes juga nih, sebenarnya kamu nih beneran mau atau enggak sih, atau cuma pengen doang. Karena kalau kamu memang beneran mau, nggak semua orang bisa mendapatkan itu gitu loh. Karena dengan hadiah itu kan itu juga datang bersamaan dengan tanggung jawab yang besar. Kalau kamu nggak bisa komitmen, gimana hadiah itu bisa dihadiahkan ke kamu? Ini sedang dilihat nih, kamu pantas atau enggak gitu. Dan yang terakhir, ini secara umum aja buat kalian, mungkin ada yang sedang ragu dengan kemampuan diri sendiri. Percayalah bahwa kalian adalah si singa ini ya. Kalian ini aslinya adalah orang yang bercapable, yang punya kapabilitas yang tinggi, yang bagus, yang sesuai. Dimanapun kalian berada sekarang, yang perlu kalian boost, yang perlu kalian naikkan adalah kepercayaan dirian. Kalau kamu nggak bisa percaya sama diri sendiri, kamu bisa percaya sama siapa lagi? Apalagi orang-orang ini aja ternyata nusuk kamu dari belakang. Hanya diri kamu sendiri yang bisa kamu percaya. Jadi mulai dari diri sendiri dan percayalah. Percaya diri. Pede. Oke? Gitu Taurus. Sekian dari aku. Kalau kalian suka videonya please like, comment, terus juga subscribe yang sudah subscribe. Terima kasih. Terus juga follow Instagram dan tarot. Kok tarot sih? Follow Instagram dan TikTok aku @dextratarot, karena di sana aku suka bikin bacaan setiap minggunya dan bacaan lucu ya. Kalau di TikTok aku juga suka bikin live reading gratis, tapi cuma kayak 1-3 kartu aja sebentar. Suka random, jadi follow aja, oke? Terus kalau mau personal reading seperti yang aku bilang tadi, follow Instagram aku, kalian bisa lihat cara aku bekerja. Kurang lebih aku tuh kalau bacaan kayak gini ya, nggak aku batasin jumlah kartu, jenis kartunya. Pokoknya sampai pertanyaan kamu terjawab. Terus kalian bisa ngeliat red cardnya aku, price list aku berapa, testimonial juga semua ada di Instagram gitu. Okay, thank you for letting me read for you. See you in the next videos. Bye bye, Taurus, stay safe.